Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya pada pertemuan ke-10 mata kuliah Teknologi Pengemasan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang migrasi total dan migrasi spesifik. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana bahan kemasan itu dapat memindahkan bahan-bahan yang berbahaya, cemaran yang berakibat buruk bagi kesehatan dari bahan kemasan tersebut ke dalam pangan yang dikemas. Untuk mengetahui berapa jumlah migrasi atau berapa jumlah migran yang berpindah dari bahan kemasan ke makanan, maka diperlukan tes migrasi atau uji migrasi. Nah, uji ini sebenarnya berguna untuk meyakinkan konsumen bahwa kemasan yang digunakan untuk mengemas produk yang dia konsumsi aman dari bahaya perpindahan zat-zat migran. Pada prinsipnya ada dua macam migrasi, yaitu migrasi total atau migrasi overall atau juga disebut migrasi global, yaitu total massa zat migran yang berpindah dari bahan kemasan ke dalam pangan. Tentu karena ini total, maka kita tidak membedakan zat yang lebih spesifik, apakah itu berbahaya bagi kesehatan maupun yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Berbeda dengan migrasi total, migrasi spesifik adalah migran yang dapat teridentifikasi yang berpindah dari bahan kemasan ke dalam pangan. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Tentu diperlukan peralatan. Apakah sih sebenarnya zat-zat tadi? Kemudian dilihat satu persatu, baik itu misalnya menggunakan mikroskopik atau menggunakan peralatan canggih lainnya. Nah, baik jumlah migrasi spesifik maupun jumlah migrasi total itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah sifat dari natural produk pangan itu sendiri, ya. Apakah pangan itu berkomposisi banyak pada kadar lemak atau hanya mengandung air atau sifatnya yang asam atau alkohol. Nah, jenis pangan ini akan mempengaruhi agresivitas bahan-bahan migran yang larut di dalam pangan itu sendiri. Yang kedua adalah kemasan. Dari sisi kemasan itu berbeda-beda. Ada yang bermolekul besar, ada yang bermolekul kecil, ya, ada derajat kristalinitas yang tinggi, ya, barangkali juga rasio luas permukaan dengan volume kemasan. Tentu ketika molekul kecilnya itu lebih banyak, artinya kemungkinan zat migran yang ditemukan dalam uji migrasi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Faktor yang terakhir adalah waktu dan temperatur. Waktu menentukan seberapa lama ya makanan tersebut kontak dengan material kemasan dan pada temperatur berapa material kemasan yang berisi pangan tersebut disimpan atau digunakan. Oleh karena itu, 4 hal ini sangat penting yang harus diperhatikan jika diinginkan bahan kemasan itu aman bagi pangan. Saya akan menjelaskan bagaimana suhu bisa mempengaruhi jumlah migrasi. Lihat gambar ini. Ada 4 jenis kemasan, ya. Jadi ada post consumer bottle, PET bottle itu adalah botol-botol PET yang telah digunakan,
ya. Kemudian ada PET virgin bottle. Ini adalah botol-botol PET yang belum digunakan. PET virgin sheet ini adalah PET yang masih dalam bentuk lembaran. Post-consumer recycle PET adalah PET lembaran yang diproduksi dari recycle PET botol, ya. Terus kemudian ada berbagai jenis simulan pangan. Apa itu simulan pangan? Akan saya jelaskan di slide berikutnya, ya. Ada apakah pangan itu banyak mengandung air, apakah pangan itu relatif bersifat mirip dengan etanol atau berasam dan lain sebagainya, ya. Nah, lihat pada hasil uji migrasi pada sumbu X, ya. Ini adalah jumlah miligram zat migran per desimeter square permukaan kemasan. Lihat bagaimana isooktan itu merupakan pelarut simulan pangan yang sangat agresif sehingga memberikan jumlah migrasi yang paling tinggi dibandingkan dengan food simulan lainnya, dan air memiliki agresivitas yang paling rendah sehingga jumlah migrasinya cukup sedikit. Nah, bandingkan dengan berbagai macam jenis migrasi jenis kemasan ini. Anda ingat tugas praktikum pertemuan minggu 8 yang saya berikan, ya. Saya men-challenge Anda membuat hipotesa bagaimana jenis kemasan itu berpengaruh terhadap jumlah migrasi. Nah, terlihat bahwa, ya, post consumer PET bottle yang hitam ini mempunyai jumlah migrasi yang cukup rendah. Kemudian disusul dengan PET bottle virgin botol, ya, dari atau botol PET yang belum digunakan, disusul dengan PET bentuk lembaran, dan disusul dengan paling tinggi adalah recycle PET. Kenapa bisa terjadi? Anda lihat bahwa, ya, antara sama-sama botol, tetapi ada yang sudah digunakan post consumer, ada yang belum digunakan. Terlihat yang belum digunakan memiliki jumlah migran yang lebih tinggi. Artinya apa? Bahwa ketika uji migrasi post consumer ini, ya, post consumer ini kan botol yang sudah dipakai oleh konsumen, kemudian kita uji migrasinya, maka terlihat migrasinya lebih kecil dibandingkan dengan botol yang belum digunakan. Artinya ada sebagian dari migran yang berasal dari virgin itu sudah larut kepada produk yang sebelumnya yang digunakan oleh konsumen, ya. Nah, terlihat bahwa recycle itu memiliki jumlah migrasi yang tinggi. Anda ketahui bahwa recycle itu memiliki atau prosesnya memperlakukan berbagai macam lini produksi dari material kemasan PET, mulai dari pemotongan, pelelehan, pencetakan, yang semuanya melibatkan panas. Panas tersebut akan mendegradasi dari polimer PET tadi, sehingga dimungkinkan jumlah monomer, oligomer maupun zat-zat molekul kecil lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan recycle. Berikutnya adalah menunjukkan bagaimana pengaruh suhu terhadap jumlah migrasi. Saya ingin memperlihatkan ke Anda, ya, bahwa ini adalah migrasi butil stearat dari polistiren
ya pada perlakuan suhu 30 sampai 80 derajat Celcius. 80, 70, 65, 60 dan seterusnya. Terlihat bahwa jumlah migrasi pada suhu rendah, ya suhu 30 berada di bawah. Ini sumbu Y ini adalah jumlah migran yang bermigrasi ke pangan, ya, dari kemasan tentunya, ya, migran tersebut. Nah, makin tinggi suhu terlihat bahwa jumlah migrasi akan makin tinggi, dan lihat pada grafik 80 derajat Celcius bahkan jumlah migrasi sudah hampir tidak bisa terkendalikan. Nah, kalau Anda balik lagi mengingat-ingat kelas migrasi, maka pada suhu 80 derajat Celcius ini kemungkinan kelas migrasinya sudah kelas migrasi yang dikontrol oleh produk pangan karena suhu tinggi tersebut, ya. Nah, ketika pada suhu rendah masih bisa mencapai kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan? Yaitu garis landai ini di mana jumlah migrasi sudah tidak bertambah lagi. Jadi, kalau disimpulkan bahwa, ya, jenis kemasan, jenis dan struktur kemasan serta jenis food simulan, ya, kemudian temperatur dan waktu kontak akan berpengaruh terhadap jumlah migrasi. Slide ini juga menunjukkan bagaimana pengaruh suhu terhadap jumlah migrasi, ya. Nah, ini menunjukkan garis linear dengan slope tentunya, ya. Slope ini adalah menunjukkan jumlah migran per waktu, artinya adalah kinetika migrasi, ya. Kalau Anda melihat menurunkan lebih lanjut, barangkali nanti yang ingin mendalami silahkan diskusi lagi, bahwa ketika slope-nya makin besar, artinya kecepatan migrasi yang berpindah atau kecepatan perpindahan migran, ya, dari kemasan ke pangan menjadi lebih tinggi dan jumlah migrasi tersebut akan lebih tinggi, ya. Ini adalah karena pengaruh suhu. Kenapa suhu bisa meningkatkan kecepatan migrasi atau meningkatkan jumlah migrasi? Tentu harus diingat bahwa suhu itu akan mempercepat gerak molekul dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga dimungkinkan jumlah migrasi akan lebih tinggi. Nah, slide ini menunjukkan bagaimana pengaruh kristalinitas. Ini adalah hasil penelitian yang sudah saya laksanakan di laboratorium, ya. Ini kita cobakan berbagai jenis lembaran recycle PET, ya, dengan berbagai macam kristalinitas, ya, dari mulai yang kecil sampai ke yang besar. Dan lihat apa hasil uji migrasi, ya, bahwa yang paling rendah adalah dot bulat ini terlihat mempunyai kristalinitas yang paling rendah, yaitu hanya yang mempunyai kristalinitas yang rendah, ya, 33,8%, dan terlihat bahwa dengan kristalinitas tinggi itu maka migran itu bisa dihambat dari perpindahannya dari permukaan kemasan ke pangan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika melewati suatu benda atau material yang cukup kristalin, ya, maka molekul-molekul kecil tadi akan kesulitan menembus, ya. Berbeda ketika kristalinitasnya ini rendah, ya. Ini yang gambar jajaran genjang, ya. Lihat, ini dengan kristalinitas yang rendah sehingga jumlah migrasi juga lebih tinggi, ya. Tetapi keempat jenis
kristanilitas ini tetap masih mempunyai kesetimbangan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kristanilitas bahan kemasan, ya, seperti yang Anda ketahui bahwa kemasan berbahan gelas ataupun kaca mempunyai kristanilitas yang tinggi sehingga jumlah migrasinya bisa dihindari. Ya, itu menunjukkan bahwa kristanilitas yang tinggi akan memperkecil jumlah migrasi. Nah, berikutnya adalah saya ingin menerangkan tentang food simulants atau simulan pangan, ya. Simulan pangan adalah suatu pelarut atau zat yang digunakan untuk mensimulasikan pangan dalam uji laboratorium migrasi. Pertanyaannya adalah, kenapa perlu disimulasikan? Bahwa makanan, ya, makanan real itu terlalu kompleks. Banyak mengandung lemak, protein, minyak, garam, gula, dan lain sebagainya. Bayangkan, dan zat migran itu adalah zat molekul kecil yang mungkin jumlahnya itu hanya dalam part per billion, ya, atau bagian per sejuta, atau bahkan bagian per miliar. Anda bisa bayangkan bagaimana sulitnya untuk menemukan atau menghitung zat migran ketika pada uji migrasi di laboratorium. Nah, untuk mempermudah, para ahli menggunakan simulan pangan. Jadi, pangan itu disimulasi dengan menggunakan 4 jenis simulan ini, yaitu air, 3% asam asetat, 15% alkohol dalam air, dan minyak zaitun. Karena jenis A, B, C ini adalah pelarutnya air, maka disebut aqueous food simulan atau simulan pangan berbasis air dan simulan pangan berbasis minyak. Pada kenyataannya, penggunaan minyak untuk melakukan uji migrasi sangat rumit karena minyak mengandung banyak sekali asam-asam lemak, ya, sehingga nanti dalam analisisnya sulit sekali membedakan, ya, fraksi minyak dengan fraksi migran dari kemasan. Oleh karena itu, pada food simulan berikutnya saya memperkenalkan alternatif fatty food simulan atau simulan pangan berbasis minyak sebagai alternatif, yaitu isohoktan atau isopropanol atau 90% alkohol dalam air. Perlu dicatat bahwa yang dinamakan simulan pangan adalah pelarut tunggal, ya, pelarut tunggal, sehingga nanti memudahkan uji atau memudahkan analisis membedakan antara pelarut yang mensimulasikan sebagai pangan dengan zat migran. Ya, berbeda jika kita menggunakan pangan real, maka nanti akan banyak sekali substan-substan, ya, yang akan menginterferensi dari keberadaan migran tersebut. Sama dengan penjelasan slide berikutnya, bahwa berbeda food simulan atau berbeda karakter pangan akan memberikan jumlah migrasi yang berbeda-beda. Lihat pada grafik ini, ya, ada berbagai macam food simulan yang dicobakan. Itu ada TF, ada SF, ya. TF itu adalah bukan TF, TC, ya. TC itu tricaprilin, SF itu sunflower oil, ya. Kemudian paraffin oil, PAR ini, ya, dan N-heptan. Rasanya semua pelarut ini adalah alternatif fatty food simulan, yaitu simulan pangan sebagai
alternatif untuk mensimulasikan pangan-pangan yang berminyak. Anda bisa lihat bagaimana agresivitas food simulan itu mempengaruhi jumlah migrasi di dalam persen. Dan Anda lihat bahwa N-heptan ini ya merupakan simulan pangan yang sangat agresif. Jadi dalam hal ini bahwa alternatif fatty food simulan ya harus bisa mensimulasikan pangan-pangan berlemak yang lebih sesuai. Artinya jika misalnya kandungan lemaknya cukup sedikit ya di dalam suatu pangan, maka kita tidak boleh menggunakan N-heptan sebagai alternatif fatty food simulan karena nanti hasil analisanya menjadi bias jauh lebih tinggi daripada penggunaan real. Hal yang menentukan selanjutnya dalam uji migrasi adalah menentukan waktu kontak berapa lama ya uji migrasi itu dilakukan ya. Pada prinsipnya adalah waktu yang digunakan untuk uji migrasi itu harus sesuai dengan waktu kontak pada penggunaan aktual. Sebagai contoh, jika Anda membeli nasi goreng dalam kemasan styrofoam dan kemudian dibawa pulang untuk dimakan, maka asumsi penggunaan aktual adalah kurang dari 0,5 jam. Artinya, nasi goreng tersebut kontak dengan pangan dalam kurun periode kurang dari atau mungkin sama dengan 0,5 jam. Maka ketika kita akan melakukan uji migrasi, ya styrofoam tersebut harus dikontakkan dengan food simulan atau simulan pangan kira-kira selama 0,5 jam. Nah, ini adalah pembagian ya periode uji migrasi atau lamanya kontak bahan kemasan di dalam food simulan ya dalam uji migrasi ya yang disesuaikan dengan penggunaan aktual. Contoh misalnya ya, jika penggunaan aktual lebih dari 24 jam, yaitu misalnya untuk pangan-pangan yang mempunyai lifetime yang lama ya, misalnya mempunyai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 2 tahun, maka uji migrasi atau kita hanya cukup mengontakkan food simulan dengan bahan material kemasan itu cukup 240 jam saja atau 10 hari. Kenapa bisa begitu ya? Jadi kalau misalnya waktu kontak dalam penggunaan aktual makanan tersebut cukup lama ya, misalnya untuk makanan-makanan awetan, maka Anda tidak harus melakukan uji migrasi dengan mengontakkan kemasan itu sesuai dengan waktu simpan makanan tersebut ya, karena kita ingat bahwa migrasi itu akan mengalami kesetimbangan di mana jumlah yang bermigrasi dari bahan kemasan ke pelarut dan sebaliknya suatu saat itu akan mencapai titik yang sama. Nah, titik tersebut itu adalah kira-kira berdasarkan hasil eksperimen itu adalah 10 hari atau 240 jam. Baik, kalau tadi adalah penentuan pada waktu berapa lama kontak antara bahan kemasan dan food simulan dalam uji migrasi. Sekarang kita beralih pada temperatur berapa uji migrasi itu akan dilaksanakan. Sama dengan kontak waktu yang digunakan untuk uji migrasi yaitu sesuai dengan penggunaan aktual, maka temperatur uji migrasi juga berdasarkan penggunaan aktual. Ini adalah tabel beberapa kondisi tes yang dapat disimulasikan dari penggunaan aktual ya. Pada dasarnya adalah gunakan suhu maksimal yang mungkin ya
produk itu akan terpapar pada kondisi penyimpanan atau pada lini produksi di mana kemasan itu digunakan. Contoh misalnya ya, ketika misalnya suatu botol digunakan untuk susu atau untuk proses sterilisasi ya, maka akan melibatkan proses yang ya suhunya itu 121 derajat Celcius. Maka dalam uji migrasi nanti ya juga digunakan pada suhu 121. Nah, bagaimana dengan bahan-bahan kemasan untuk produk-produk yang disimpan pada suhu kamar? Maka di sini sudah dapat dinyatakan ya, pada penyimpanan suhu kamar pada bangunan aktual, maka kondisi uji migrasinya cukup dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius. Setelah kita mengetahui food simulan pangan, yaitu pelarut yang digunakan untuk uji migrasi, berapa lama pelarut itu harus kontak dengan bahan kemasan, dan pada temperatur berapa uji migrasi itu dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan Anda ya, bagaimana plastik itu diletakkan pada suatu kontainer pada saat uji migrasi. Maka dibutuhkan apa yang namanya holder specimen. Holder specimen itu adalah suatu alat yang mensupport atau meletakkan film-film plastik nanti ketika dicelupkan di dalam food simulan ya. Kenapa diperlukan holder ini? Anda bisa lihat bahwa ya lembaran film plastik itu ada yang bersifat ringan, ada yang berat, sehingga ketika nanti Anda masukkan ke dalam food simulan yang berupa larutan, maka ada yang tenggelam dan ada yang terapung. Tentu ini menyebabkan kontak antara food simulan dengan film kemasan itu menjadi tidak optimal, sehingga apa yang diharapkan bahwa nanti ada zat migran yang bermigrasi dari bahan kemasan ke food simulan itu tidak terjadi. Alih-alih harusnya nilai migrasinya tinggi, tetapi karena tidak maksimalan kontak antara bahan kemasan dengan pelarut menyebabkan nilai migrasi itu menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya. Banyak sekali tipe-tipe sampel holder yang bisa dibuat, dan ini adalah salah satu contoh. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana uji migrasi itu dilakukan. Ya, saya akan jelaskan prosedurnya dan Anda coba buka buku pedoman atau penuntun praktikum bab 7 tentang migrasi. Pertama adalah potong lembaran film ya dengan luasan 1 desimeter square, kemudian potong menjadi 8 strip dengan ukuran 2,5 kali 5 cm persegi. Jika lembaran film ini adalah tidak cukup untuk luasan 1 desimeter square, maka Anda bisa siapkan potongan kecil-kecil ini secara langsung dari bagian lembaran plastik. Nah, kemudian siapkan food simulan sebanyak 100 ml food simulan ya. Kemudian strip plastik ini atau specimen itu diletakkan atau dimasukkan ke dalam food simulan
kemudian disimpan di dalam oven sesuai dengan suhu dan waktu yang sudah kita tentukan seperti penggunaan aktual. Nah, bagaimana nanti menghitung jumlah migrasi adalah mengevaporasi atau menguapkan seluruh pelarut sehingga yang tertinggal hanya residu, maka residu itulah yang kita hitung sebagai jumlah migran yang berpindah dari bahan kemasan ke dalam food simulan, ya, yang dihitung dari berapa berat residu tersebut per desimeter square atau per luasan dari spesimen yang sudah kita siapkan. Gambar ini menunjukkan prosedur tadi, ya, bisa ditunjukkan dengan gambar ini. Ini adalah glass beaker sebagai kontainer, ya, dan ini adalah cairan food simulan. Ini ada wire atau kawat stainless steel sebagai support holder, ya. Tetapi kalau di laboratorium kita menggunakan kaca, ya, karena tidak boleh ada yang bermigrasi selain dari plastik. Nah, kemudian potongan-potongan spesimen tadi kita letakkan di dalam holder ini, ya. Nah, kemudian holder ini, ya, plastik yang sudah kita siapkan, yang sudah kita rendamkan di dalam food simulan ini, kemudian kita inkubasikan di dalam oven sesuai dengan waktu dan suhu yang telah ditentukan. Kalau dilihat dari cara larutkan atau cara merendam permukaan film kemasan, ya, di dalam food simulan, maka kita merendam dari dua sisi, ya, dari dua sisi, artinya permukaan sisi dalam dan sisi luar. Pada kenyataannya kemasan itu digunakan hanya pada sisi dalam, ya. Oleh karena itu, sebenarnya pada simulasi uji migrasi ini, ya, kita gunakan apa yang dinamakan dengan skenario terburuk. Artinya, jika rendaman dua permukaan sisi ini mempunyai nilai migrasi yang rendah, artinya ketika penggunaan aktual di mana hanya satu sisi permukaan yang kontak dengan pangan, maka nilai migrasinya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil analisis laboratorium. Namun demikian, para ahli menyepakati jika, ya, ketebalan film ini lebih besar daripada 0,3, maka, ya, pembaginya tadi, luasan ini menjadi pembagi, ya, jumlah migrasi itu kan berapa yang bermigrasi per luasan kemasan. Maka ketika kemasan itu mempunyai ketebalan yang cukup tinggi, maka pembaginya itu tidak hanya pada satu permukaan, melainkan dua sisi permukaan. Jadi dikalikan 2S, ya, jumlah migrasi per 2 kali S atau 2 kali luas permukaan. Namun demikian, jika kemasan ini sangat tipis atau kurang dari 0,3 mili, maka tebal ini bisa diabaikan. Nah, tadi adalah pengabaian dari dua permukaan yang kontak dengan simulan pangan. Dalam uji selanjutnya
Ada beberapa metode yang lebih akurat yang disebut dengan uji migrasi metode celup satu sisi. Artinya apa? Kita tidak harus merendamkan seluruh permukaan kemasan di dalam larutan simulan pangan, tetapi cukup dengan mengontakkan satu permukaan saja. Ini adalah seperti plate, di dalamnya ini ada satu cekungan ya, yang nanti kita isikan dengan food simulan ya. Kemudian lembaran film kita letakkan di atasnya ya. Letakkan di atasnya ya, film tipis letakkan di atasnya, kemudian kita klem sehingga hanya permukaan dalam saja yang kontak dengan larutan simulan. Dengan cara ini maka kita bisa meyakinkan bahwa uji migrasi hanya dilakukan pada satu permukaan film, sehingga hasilnya akan lebih akurat sesuai dengan penggunaan aktual. Ini adalah contoh peralatan lain untuk migration single contact cell, yaitu bagaimana mengontakkan film hanya pada satu permukaan saja. Kalau migrasi total adalah jumlah total residu yang tertinggal di dalam food simulan pangan ya, artinya adalah zat-zat yang bermigrasi dari material kemasan ke dalam food simulan, tetapi kita tidak tahu persis zat apa itu. Nah, lanjutan dari migrasi total adalah migrasi spesifik. Total residu tadi kita identifikasi zat apa saja sebenarnya yang ada pada residu tadi, sehingga kita mengetahui seberapa bahayanya zat kontak pangan tersebut bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, dalam migrasi total kita cukup menggunakan alat neraca analitik untuk menimbang total residu. Namun demikian, untuk migrasi spesifik kita membutuhkan peralatan yang lebih canggih seperti high performance liquid chromatography yang akan mendifraksi ya residu-residu tadi menjadi zat-zat yang bisa teridentifikasi. Ini adalah contoh dari migrasi spesifik hasil dari injeksi residu total migrasi ya, dengan menggunakan gas kromatografi. Anda bisa lihat banyak peak di sini ya. Kalau kita cermati lebih lanjut, ini adalah migrasi bahan kontak pangan yang namanya asetaldehyde ya. Biasanya ini ada pada botol PET ya, di dalam isooktan. Anda tahu isooktan adalah pelarut ya yang mensimulasikan pangan berminyak ya. Coba cek lagi slide sebelumnya. A ini adalah profil peak atau kromatogram dari suatu isooktan tanpa ada zat migran ya, profilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ketika ada zat migran yang nilainya 1 mg per liter food simulan, maka Anda lihat ada bedanya ya. Ada lagi peak kecil di sini ya. Sehingga ketika kita tambah konsentrasinya menjadi lebih tinggi, maka Anda akan melihat peak yang semakin tajam atau semakin tinggi yang menunjukkan bahwa konsentrasi asetaldehyde di dalam food simulan itu juga semakin banyak ya. Ini tingginya segini, kemudian ini tingginya segini, dan ini adalah yang paling kecil. Baik, ini adalah beberapa SNI cara uji migrasi. Sebenarnya Badan POM dengan badan standar
Nasional Indonesia sudah membuat berbagai macam cara uji migrasi, mulai dari uji migrasi total sampai dengan migrasi spesifik. Ini contoh cara uji zat kontak pangan dari plastik polivinil klorida untuk migrasi senyawa ftalat. Jadi ini adalah cara uji migrasi spesifik. Misalnya lain lagi, cara uji zat kontak pangan dari kemasan pangan logam, kadmium, kromium, dan timbal. Jika setelah disebutkan zat kontak pangan ini secara spesifik, maka dokumen ini menunjukkan bagaimana cara uji migrasi spesifik terhadap zat yang sudah disebutkan di dalam dokumen itu. Jadi paham ya apa bedanya migrasi total dan apa bedanya migrasi spesifik. Tentu setelah mencermati seluruh rangkaian penjelasan dari slide tadi, maka pasti Anda akan bertanya bagaimana sebenarnya migrasi itu diatur baik pada negara lain ataupun di Indonesia. Nah, kemudian akan timbul lagi pertanyaan, kalau misalnya jumlah migrasi sudah diketahui, sebenarnya berapa batas-batas migrasi yang diperbolehkan sehingga kontak antara pangan dan kemasan itu masih dinyatakan aman? Dan bagaimana jika ada yang melanggar? Artinya jika ada suatu produk yang bermigrasi atau kemasannya bermigrasi lebih atau melebihi dari batas migrasi yang ditentukan, apa itu sanksinya? Maka pertemuan ke-11 nanti Ibu akan memberikan tentang isu-isu aturan, peraturan, regulasi, dan undang-undang yang mengatur tentang migrasi tersebut, baik itu di dalam negara kita sendiri Indonesia dan juga negara lain seperti Amerika dan Eropa. Baik, itu adalah keseluruhan rangkaian penjelasan dari pertemuan ke-10 ya, tentang bagaimana melaksanakan uji migrasi ya, dari persiapan simulan pangan, kemudian mempersiapkan spesimen yaitu film plastik ataupun bahan kemasan lain, dan kemudian melakukan uji migrasi sampai pada suhu dan waktu sesuai penggunaan aktual, kemudian bagaimana hasil migrasi itu diidentifikasi untuk mengetahui zat-zat migran yang ada di dalamnya. Barangkali itu yang bisa Ibu berikan pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa mengerjakan kuis untuk pertemuan ke-10 ya. Bagi yang belum mendapatkan nilai yang bagus pada pertemuan sebelumnya, maka bisa mengejar hasil kuis pada pertemuan sekarang. Baik, semuanya sudah Ibu jelaskan, maka Ibu mohon pamit ya. Semoga tetap bisa sehat untuk kalian semua dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.